Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sifaulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS Ekonomi Pembangunan dengan pembahasan topik 9-12. Dimulai dari topik 9. Topik 9 ini menjelaskan rintangan pembangunan, ketidaksempurnaan pasar, lingkaran setan, kekuatan internasional, iklim tropis, dan kebudayaan yang tidak ekonomis. Bagi negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan daya hidup masyarakatnya agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai Perang Dunia II, negara-negara sedang berkembang, taraf hidupnya masih ketinggalan jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini tentu saja disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Ada 3 permasalahan dasar atau pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Yang pertama yaitu berkembangnya ketidakmerataan pendapatan. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Di samping beberapa karakteristik yang dimiliki negara sedang berkembang, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Antara lain yang pertama yaitu ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut imobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini akan merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor lain, faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Yang kedua yaitu lingkaran setan. Di negara sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerjanya rendah, maka pendapatan negara tersebut pun juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Rendahnya produktivitas ini disebabkan karena rendahnya dana kapital yang tersedia dan belum diolahnya sumber-sumber alam serta keterbelakangan penduduknya. Ketiga hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi baik dalam bidang human investment maupun capital investment. Kemudian rendahnya investasi disebabkan oleh lemahnya kekuatan, yaitu rendahnya permintaan akan harga barang-barang maupun rendahnya tingkat tabungan. Sedangkan 2 faktor yang terakhir ini lemah disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan, dan rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan. Yang ketiga ada kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam komposisi perdagangan internasional. Pembangunan negara yang sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara-negara tersebut. Berkembangnya investasi dicerminkan oleh kenaikan permintaan akan barang-barang untuk investasi termasuk mesin-mesin dan sebagainya. Berhubungan dengan banyaknya impor dalam banyak hal akan menimbulkan kesulitan dalam negara pembayaran internasional
Di samping impor barang-barang, kapital juga biasanya diimpor pula barang-barang konsumsi. Oleh karena itu, tempatnya volume perdagangan internasional dari negara sedang berkembang meningkat bersama dengan kemajuan yang dialamnya. Investasi modal asing juga dapat membantu negara sedang berkembang, tetapi hal ini membutuhkan banyak syarat, antara lain adanya kestabilan politik dan keamanan di negara sedang berkembang tersebut. Yang keempat, ada iklim tropis. Pada umumnya, daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis. Bahkan banyak teori mengatakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Karena kurangnya usaha manusia. Kurangnya usaha manusia ini disebabkan karena adanya iklim tropis pada umumnya panas dan lembab. Kondisi ini menyebabkan manusia cepat lelah. Selain itu, karena di daerah tropis berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik, sekalipun pemeliharaannya kurang begitu baik. Bahkan dapat diibaratkan bagaikan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Akibatnya, manusia tidak pernah tertantang oleh keadaan, maka menjadi mereka cenderung pasif, bahkan lebih pasrah dan nerimo dalam bahasa Jawa. Banyak penyakit di daerah tropis, berbagai tanaman bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit pun juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula. Yang kelima yaitu kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, tradisi tersebut adalah yang pertama, kesulitan-kesulitan filosofis dan agama. Misalnya, adanya tahayul, kepercayaan secara ekonomis cenderung boros. Yang kedua, status sosial penduduk. Misalnya, orang yang bertitel lebih terhormat dalam masyarakat daripada yang tidak bertitel meski prestasinya rendah. Topik 10 yaitu syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat-syarat pembangunan ekonomi memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan kapital antara lain yaitu investasi harus ditempatkan sedemikian rupa. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan investasi, dalam mengalokasikan investasi antara lain yaitu pendapatan per kapita, pendapatan nasional, faktor waktu, kepentingan masyarakat, unsur-unsur pasar, titik pertumbuhan seimbang, dan teknik produksi. Topik 11 yaitu unsur-unsur pembangunan ekonomi. Yang pertama ada penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat. Yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang produktif yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ataupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
ketiga yaitu permasalahan kependudukan dan negara berkembang. Permasalahan kependudukan dan negara berkembang terdiri dari 3, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk yang rendah. 4. Upaya meningkatkan kualitas penduduk. Upaya meningkatkan kualitas penduduk dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pelatihan atau pendidikan. Pelatihan dan pendidikan memiliki 3, yaitu abilitas, skill, dan knowledge. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang berkualitas. 5 yaitu social capital. Social capital terdiri dari 6. Yang pertama yaitu participation in network. Yang kedua yaitu reciprocity. Yang ketiga yaitu trust. Yang keempat social norms. Yang kelima value. Yang keenam proactive action. 6. Kapital. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output fungsinya, menaikkan produktivitas dalam jangka panjang. 7. Sumber kapital. Sumber kapital terdiri dari 3. Yang pertama yaitu memaksimalkan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, menekan konsumsi atau menguatkan ekspor. Yang ketiga, mengalihkan faktor-faktor dan yang kurang produktif menjadi produktif. 8. Penyebab rendahnya akumulasi kapital. Penyebab rendahnya akumulasi kapital yaitu adanya lingkaran yang tidak berujung pangkal dan kurangnya tabungan yang dikarenakan oleh hasrat konsumsi yang tinggi. Topik 12 yaitu sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Sumber alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keterlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup atau hayati ataupun benda mati atau non-hayati. Macam-macam sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak dapat habis, misalnya udara, tenaga matahari, dan air hujan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaiki dan dapat dipelihara, yaitu air yang ada di tempat. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaiki mencangkup sumber daya mineral. Jadi teknologi. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Peranan teknologi. Teknologi memiliki beberapa peranan. Yang pertama yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Yang keempat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Wira swasta. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.